Assalamualaikum Pak Lantur, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, Bu Mel. Alhamdulillah baik, Bu Mel. Alhamdulillah ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak Lantur ya, mengganggu waktunya sebentar. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya kepada Bapak, bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik itu kepada Pak Lantur. Dan di sini Bapak perlu ketahui bahwa supervisi akademik adalah sebuah proses untuk memberdayakan yang dan berupa pengembangan kompetensi diri untuk meningkatkan performa mengajar agar bisa mencapai capaian pembelajaran seperti itu Pak ya. Jadi di sini nanti tahapan supervisi yang akan saya lakukan itu ada 3 tahap Pak. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Jadi hari ini kita di sini akan melaksanakan tahap pertama, yaitu tahap pra-observasi. Begitu. Jadi nanti cakap-cakap sebentar dengan Pak Lantur. Jadi ini adalah kegiatan yang dinamakan pra-observasi. Jadi nanti dalam pra-observasi ini bisa mengetahui dalam kegiatan ini bisa mengetahui persiapan apa saja yang dibutuhkan Bapak dalam pelaksanaan tahap berikutnya, tahap observasi gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak Lantur, gambaran supervisi akademik yang akan kita lakukan. Jadi dari kegiatan praobservasi ini nanti apa yang Bapak Lantur harapkan? Ini Bu Mel, pada tahap ini yang saya harapkan itu saya bisa lebih paham apa saja yang harus disiapkan ketika melaksanakan observasi nanti. Jadi nanti ketika observasi nanti saya bisa lebih siap dan mudah-mudahan pelaksanaannya nanti bisa lebih lancar. Gitu ya Pak ya. Semoga harapannya dalam tahap observasi Bapak bisa lebih siap lagi dalam pelaksanaan observasi dan bisa lebih lancar ya Pak, lebih baik lah. Nah, kapan Pak pelaksanaan observasi dan tahap observasi atau pembelajaran Bapak yang akan Bapak laksanakan? Insya Allah rencananya tuh hari Senin, Bu Mel. Oh gitu ya. Hari Senin ya Pak. Berarti masih ada waktu, jeda waktu antara 3 sampai 2 hari lagi ya Pak. 3 sampai 4 hari lah. Pak Lantur ini guru kelas berapa ya Pak? Guru kelas 3. Oh, guru kelas 3 ya. Pak Lantur dalam pelaksanaan observasi nanti akan mengajar pelajaran apa Pak, kalau boleh saya tahu Pak? Coba Bapak sampaikan. Rencananya pelajaran yang saya pilih itu matematika. Oh, matematika. Matematika ya Pak ya, pelajarannya ya Pak. Jadi nanti pelajarannya matematika. Untuk materinya apa Pak yang akan diajarkan? Materinya tentang menghitung volume dengan satuan tidak baku. Oh gitu, jadi materinya pelajaran matematika dengan materi menghitung volume dengan satuan tidak baku. Oke Pak, bagus sekali ya Pak. Jadi berkaitan dengan materi dan pelajarannya, sekarang tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai dalam pembelajaran nanti? Untuk tujuan pembelajarannya, dengan media gambar, video, dan benda konkret, siswa dapat mengukur volume dengan satuan tidak baku secara benar. Gitu ya Pak. Ya. Jadi tujuan pembelajaran, saya ulangi ya Pak, tujuan pembelajarannya nanti Bapak Lantur ingin dengan media pembelajaran yang lebih konkret, siswa bisa mengukur volume dengan satuan tidak baku dan tepat gitu ya Pak. Tujuan sudah jelas, materi pembelajaran ada, kemudian pelajarannya ada. Sekarang persiapan apa nih yang akan Bapak laksanakan dalam pembelajaran nanti? Seperti biasanya, biasanya kan saya menyiapkan RPP, materi, terus media pembelajaran, terus LKPD dan evaluasinya. Oh gitu. Berarti sudah sangat lengkap sekali Pak. Seperti biasa bahwa kalau kita mau melaksanakan pembelajaran, kita Bapak Lantur sudah menyiapkan RPP terlebih dahulu, dirancang dulu pembelajarannya, kemudian disiapkan materi ajarnya, medianya, kemudian LKPD kalau nggak salah tadi ya, LKPD-nya juga, dan evaluasi. Jadi sudah lengkap semua yang akan disiapkan Bapak Lantur. Kalau boleh tahu nih Pak, kan banyak nih pelajarannya ya,
kenapa Bapak, apa sebab Bapak memilih pelajaran matematika? Kalau boleh tahu, bisa diceritakan Pak? Biasanya kan di rumah. Kalau murid-murid itu kan kalau materi yang lainnya itu alhamdulillah bisa paham. Tapi kalau matematika itu hanya sebagian. Akhirnya itu nggak nggak semuanya bisa. Oh, tidak menyeluruh ya Pak. Tidak Berarti menyeluruh. memang matematika itu sulit ya. Karena apa? Karena penyajiannya itu biasanya kalau kita itu kan dengan abstrak ya Pak. Iya. Angka 3 itu bagaimana? Apalagi masih kelas 3 ya, kelasnya Pak Lantur. Jadi Pak Lantur memilih itu agar tujuannya nanti anak-anak bisa lebih memahami lagi, bisa senang lagi dalam pembelajaran matematika. Oke, bagus sekali Pak. Jadi memang matematika dianggap sulit ya Pak. Sekarang coba Pak Lantur ceritakan strategi apa yang akan nanti Bapak gunakan dalam pembelajaran pelaksanaan observasi ini. Untuk strateginya, yang pertama itu saya akan memberikan tes diagnostik sebelum melaksanakan pembelajaran. Dan selanjutnya saya akan menyediakan media pembelajaran dan LKPD yang sesuai dengan kemampuan siswa yang saya peroleh dari tes yang tadi. Oh gitu ya Pak. Jadi nanti Pak Lantur sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan tes dulu, dites ya, dites atau tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan yang sesuai beragam tadi. Jadi kemampuan beragam tadi kemudian dari kemampuan beragam tadi disajikan media pembelajaran yang berbeda, kemudian LKPD juga yang berbeda, proses pembelajaran juga berbeda, gitu ya Pak. Berarti begini Pak, pembelajaran yang Bapak lakukan ini sudah mengacu pada pembelajaran diferensiasi, bahwa pembelajaran diferensiasi ini tujuannya bisa memenuhi kebutuhan murid yang beragam, mulai kebutuhan murid yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya rendah, ada yang kemampuannya kurang, seperti itu. Jadi Pak Lantur sudah merancang pembelajaran yang berdiferensiasi lah. Bagus sekali Pak Lantur. Terus, tadi juga Pak Lantur juga bilang bahwa Pak Lantur juga menyiapkan media pembelajaran yang berbeda-beda menurut kemampuannya. Jadi Pak Lantur sudah menerapkan diferensiasi konten pada pembelajaran diferensiasi Pak Lantur. Jadi semua kebutuhan siswa kan terpenuhi semua, dan juga Pak Lantur juga akan menyajikan LKPD yang beragam ya Pak. Bagus sekali Pak Lantur. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, di sini di dalam pembelajaran berdiferensiasi tentunya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam tadi, tentunya Pak Lantur juga akan memberikan bantuan kepada murid Bapak. Nah, dalam bentuk apa Pak bantuan-bantuan itu Pak? Coba bisa diceritakan Pak. Tadi kan sudah saya diagnostik, kan ada saya bagi 3 kelompok Pak. Ada yang tinggi, sedang, rendah. Saya nanti rencana akan berkeliling ke masing-masing kelompok. Saya pantau proses pembelajaran mereka. Dan khusus untuk yang kemampuan yang rendah, saya akan mendampinginya dengan lebih Mbak. Oh gitu. Soalnya kan kalau yang kemampuan rendah itu kan agak sulit untuk menerima pembelajaran. Baik, berarti saya ulangi ya Pak. Nanti bantuannya Pak Lantur tentunya akan memantau dan berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain ya Pak. Kemudian Bapak juga akan memantau proses pembelajaran mereka dengan konten-konten yang berbeda, yang bervariasi menurut kemampuan mereka masing-masing. Kemudian Bapak juga akan memberikan pendampingan lebih kepada kelompok yang kemampuan kurang atau rendah. Bagus Pak. Jadi apa Pak? Ada lagi Pak persiapan atau rencana yang perlu disiapkan lagi? Apa ada lagi Pak persiapan yang rencana yang diperlukan? Untuk rencana selanjutnya masih butuh proses gimana nanti supaya kan dengan beriringannya berjalannya waktu kan nanti mungkin ada kekurangan nanti bisa dilakukan berikutnya proses masih berjalan ya Pak. Kan ada evaluasi kurangnya apa nih tambahin, kemudian kurangnya apa, kemudian apa yang perlu ditambah atau bagaimana, jadi masih proses. Jadi untuk kelengkapan rencana ini akan kapan Pak dilaksanakan Pak? sudah dipersiapkan dengan
agar nanti lebih siap lagi, terus mudah-mudahan nanti pelaksanaannya nanti bisa maksimal. Ya gitu ya. Ya. Baik sekali ya Pak. Kemudian ini nanti Kakak langsung memerlukan bantuan dengan proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Saya rasa mungkin perlu bantuan karena nanti saya bisa minta bantuan kepada rekan kerja itu akan berkolaborasi. Baik, bagus sekali Pak. Jadi pembelajaran itu peraturannya juga gitu. Apa Pak dengan kolaborasi gitu. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing ke teman-teman rekan sejawat kita. Nanti saya juga akan sharing-sharing dengan Pak Langgar karena rencana Pak Langgar juga sangat bagus sekali dalam pembelajaran berkomunikasi. Bentuk dan di dalam supervisi akademik Pak juga akan mengembangkan kompetensi guru, ya kan? Nah di sini kalau boleh saya tahu pengembangan kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam pelaksanaan supervisi akademik ini? Yang pertama, saya ingin meningkatkan kompetensi profesional saya. Saya ingin bisa menyampaikan materi ke murid itu dengan baik, sehingga murid itu bisa langsung menangkap pembelajaran benar-benar. Untuk yang kedua itu kompetensi sosial kepribadian saya. Karena saya masih kurang dalam hal tersebut. Misalnya saya tuh kalau ngajar itu sering ini seperti itu. Jadi saya ingin meningkatkan kedua kompetensi. Baiklah kita ya, jadi Pak Amir ini mengembangkan kompetensi profesional nanti dengan kebutuhan belajar murid yang berbeda atau beragam. Kemudian Bapak juga akan meningkatkan kompetensi sosial kepribadian berkaitan dengan emosi yang dirasakan atau mengajar anak-anak yang beragam kita sudah seperti itu Pak. Kalau strateginya apa Pak ya nanti kalau strateginya yang digunakan Bapak untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Untuk kompetensi profesional, strategi saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan melakukan pembelajaran bervariasi nanti. Nah begitu kan siswa terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan yang sudah saya kelompokkan tadi. Terus untuk kompetensi sosial kepribadian, saya ingin menerapkan teknik stop seperti yang Bumila sosialisasikan kemarin itu. Oh iya Pak. Jadi Bapak akan sudah yang pembelajaran diferensiasi ya. Jadi nanti profesionalisme guru sudah akan bisa meningkat dengan tersampainya materi pembelajaran kepada murid-murid yang beragam di situ, murid yang kemauan rendah, tinggi, dan kejam seperti itu. Kemudian untuk kepribadiannya, sosial kepribadian Bapak juga akan mengelola emosi ya yang dirasakan pada waktu mengajar dengan menggunakan teknik stop yang sudah kemarin sudah didesimasikan ya Pak ya. Ke teman-teman juga seperti itu. Baik sekali Pak Lantur. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Lantur? Untuk saat ini mungkin cukup Bumila, tapi nanti jika ada yang kurang saya bisa bertanya-tanya sama Bumila. Iya, nanti bisa kita saling sharing ya Pak, sharing pengalaman. Nanti kita bisa saling mengisi, saling membantu satu sama lain. Nanti juga bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Yang jalan-jalan sudah bagus sekali Pak, mulai dari persiapan pembelajaran, RPP, kemudian media pembelajaran, materi ajar, dan LKPD yang disajikan, serta evaluasi, kemudian ada strategi-strateginya di dalamnya, kemudian kompetensi apa yang Bapak sudah kemukakan, ingin dikembangkan dalam supervisi akademik ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak sudah meluangkan waktu untuk bercakap-cakap hari ini. Harapannya ke depan saya juga berharap semoga nanti pada waktu tahap pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar dan materi tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai, anak-anak pun senang dan pada akhirnya bisa menjadikan matematika ini
dikembali lah begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi kalau mengganggu kegiatan Polantur. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Kerjasamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Iya. Coba, siapa waktunya? Dan di depan sini, Nanti berdoa, terus apa biasanya? Pancasila, terus? Dan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Yakra Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu Harga Pancasila dalam hitungan 1, 2, 3. Harga Pancasila, aku menunggu. Patriot proklamasi, setiap berkorban untuk Pancasila dan negara. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang nggak masuk lah? Kenapa? Wah, kenapa kok nggak masuk? Oh, batuk. Pulang ya tadi ya? Doakan supaya apa? Terus bisa mengikuti pelajaran di Undang. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang luas dan satuan tidak satu. Nah, kemarin itu siapa yang seeleng? Luas itu apa? Apa luas itu? Apa? Seluruh permukaan yang dibatasi oleh garis apa? Apa? Mbak? Sisi. Nah,
Kan luas sudah, kan namanya benda itu yang dihitung nggak cuma luasnya, ada satu lagi itu volume. Kalian belum tahu tahu? Ya, kita akan mempelajarinya, menghitung volume. Kemarin kan sudah Pak Lantur kasih tes awal ya. Berdasarkan tes awal, Pak Lantur membentuk kelompok ya. Nanti kelompoknya bisa berubah. Ya. Coba kelompok 1 nanti si Pak Lantur panggil ke sini ya, duduknya di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, Mbak Aisyah, sini, Mas Alvin, Mbak Aurea, Mas Kenzi. Ini kelompok 1, duduknya di sini, duduknya di sini. Dibaca. Oke, sekarang ya. Kelompok 2, Mbak Tifa, Mas Garis, ayo pakai bilang sini. Mbak Julia, Mbak Tifa sama Mbak Akila. Kelompok 2 sana Mas Garis kelompok 2 sana. Kelompok 2 tahu lagi ya. Mbak Tifa, Mas Garis, Julia, Mas Dewa, Mbak Akila. Yang tidak disebutkan di kelompok 2 berarti kelompok berapa? 3. Kelompok 3 ini. Sini betul ya kelompoknya. Nah. Kita akan mempelajari apa tadi? Oh, biar sampean paham tentang volume ya. Pak Antur kelompok 1 nanti didiskusikan kelompok 1 enggak. Untuk kelompok 2 ini kelompok 3. Alatnya untuk kelompok 1 sudah ada kalau lembarannya. Dan untuk kelompok 2 Pak Lantur nanti kasih video pembelajaran. Kalau kelompok 1 mana? Medianya mana berarti? Nah, terus kelompok 3 medianya apa? Pakai ini ya. Nanti kamu pelajari. Nanti kamu akan mengetahui volume itu apa. Tak siapkan dulu untuk kelompok 2 tadi medianya apa? Video pembelajaran. Coba dulu kita mencari apa? Volume apa? Toples pakai apa? Satuannya pakai apa? Nah, jajal berapa gelas volume? Coba dicoba kayak sini. Hitung. 1, langsung sampai langit. Terus 2, terus 3, lanjut 4. Jadi ada berapa? Volumenya 1 toples ada 15. Itu ya jadi ya. Dan mungkin ada yang nyoba lagi, coba apa? Nyoba. Nah, intinya kalian paham ya, kalau ngitung 1 toples itu banyaknya ada 5 gelas. Nah, ini satuan tidak baku gelas itu. Sudah lihat video pembelajarannya? Apa? Apa kamu ketahui dari informasi apa dari video tadi? Volume itu apa? Isi ruangan yang ada di benda ruangan. Terus ini apa? Sepertinya apa? Benda apa saja menurut kalian bisa digunakan untuk mengukur volume? Tadi kan di video
anu toh gambarnya mengukur volume anu toh pakai apa tadi mengukur volume di video? Pakai volume pakai apa? Lihat. Mengukur volume ini pakai apa nih gambarnya? Gambarnya apa pakai apa tadi videonya? Pakai apa? Gelas, jibor gitu toh. Ya, selain yang ada di video ini, volumenya kamu bisa menggunakan pakai apa? Pakai apa? Pakai volume itu bisa apa? Saya kira itu apa? Apa? Cangkir bisa, apa ya? Sendok bisa, atau biasanya kita mau mengukur gelas, ini pakai apa? Volume gelas, atau pakai apa lagi mengukur? Sendok. Jadi kalau mengukur itu bendanya lebih kecil atau lebih besar yang alate? Lebih kecil. Pakai timbo sing gede. Wis yang pantas alat ukurnya apa? Dari ini apa? Jebor. Sing diisi jebor pakai apa? Gelas. Jadi intinya mengukur volume dengan tekanan baku itu harus yang lebih kecil dari yang di ini. Jika kita ingin mengukur betul 15. Kenapa kok 15? Setengah. Nomor 4. Jika kita ingin mengisi 20, maka dibutuhkan berapa gelas? 20. 1 10 berarti lagi 20. Dan sudah bagus. Kelompok 1 tadi baca tentang apa? Volume itu apa? Misalnya apa? Benda yang bisa ditempati itu apa misalnya? Botol apa? Benda apa? Gayung. Terus ini artinya apa? Coba dibaca lanjut ya. Jadi kita dalam air ke dalam botol terus menuang setengah galon. Betul, maka kita kan setengah air ya. Lek 2 galon berarti berapa? Kenapa? Soalnya 1 kan ada lek 2 berarti kan dikali. Oleh nomor 4 lek 3 galon membutuhkan berapa botol? 30. Caranya? Lek kamu bisa tak tambahin setengah galon berapa? 5 setengah ya. Ini ada yang tanyakan tidak ada. Ini bagus. Paham? Saya sudah paham ya volume. Intinya volume itu ada ruangan yang diisi ditempati. Tadi kan kalian sudah diskusi dengan kelompok masing-masing kan? Ya. Antur pengen tahu, teman-teman kalian juga pengen tahu hasilnya seperti apa. Kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Coba kelompok 1, 2, atau 3 dulu yang sudah siap. Ya. Bagi kelompok 1 Mbak Aisyah. Tepuk tangan ya anak. Kan yang lainnya mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang menghitung volume benda menggunakan satuan 3 dengan bantuan
Yuk, mulai. Caranya dengarkan. Ayo, kita dia keras-keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Yang berada dari mengakan cium pembelajaran bila hasil dari kelompok kami. Apa yang ingin kami terima kalian adalah isi seluruh ruangan. Benda apa saja menurut kalian yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas dan kemampuan tidak bagus? Bagus, jelas, tembak, kemudian menghayal. Gambar di bawah ini. Botol sama dengan 10 gelas. Jika kita ingin mengisi botol dengan volume 0,5 botol, maka dibutuhkan berapa gelas? Itu 5 gelas. Jika kita ingin mengisi 2 botol, maka dibutuhkan berapa gelas? Itu 20 gelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kemudian kelompok 3. Maju. Mbak Nikola. Sebentar ya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan membacakan hasil dari diskusi diskusi tentang pemikiran rumah dengan bantuan benda asli. Berikut hasil diskusi kami. Apakah benda yang satu atau benda yang berinisial panjang mempunyai ruang? Jika benda yang mempunyai ruang, benda mana yang ruangnya kami sebutkan. Jika kami sebutkan benda yang mempunyai ruang dan selain yang ada di meja dan situ. Apakah ruangan yang benda tersebut dapat diisi berapa? Satu botol dapat diisi dengan berapa gelas? 2 botol dapat diisi berapa gelas? Nah, saya kan sudah maju. Tadi dapat ilmu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2 tadi medianya apa ya? Kertas, gambar, kalau medianya. Kalau kelompok 2 tadi video pembelajaran. Kelompok 3 dengan apa? Benda asli atau real, gitu ya. Sebenarnya intinya itu sama. Coba kalau Pak Lanto tanya kesimpulannya, volume itu apa? Volume apa? Volume. Coba angkat tangan, siapa yang bisa angkat tangan? Coba angkat tangan. Volume apa? Nah, volume. Intinya volume itu apa? Ayo angkat tangan. Volume adalah apa, Tifa? Isi seluruh ruangan. Oh, itu dari kelompok 2. Kelompok 3 tadi, di kelompok 1 jawabnya apa volume itu? Berapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu benda? Baik, kelompok 3 apa Mbak Viola? Disebutkan apa? Kelompok 3 apa? Volume itu apa? Apa? Nah, tadi kalian ada kata-kata indikasi volume tadi apa? Kata apa? Isi terus apa? Ruangan. Jadi intinya volume itu
sesuatu yang dalam benda kuwi yang mempunyai ruang dan bisa di tadi kelompok 3 sudah ada bendanya, ada nasi. Kelompok 3 buat contohnya benda yang ada volumenya apa Rob? Iya betul. Terus sudah. Selain yang ada di sini coba kelompok 1 apa contohnya apa? Misalnya apa? Gayung, botol. Kelompok 2 sendok, cangkir. Terus selain mengisi, kalau mau menghitung volume itu bendanya itu harus lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Tadi sudah Pak Antor dan kalian berdiskusi, kasih kesimpulan. Sekarang Pak Antor tanya, masih ada yang bingung apa tidak? Tidak. Dengan paham? Nah, sekarang Pak Lantor akan Pak Lantor mengevaluasi supaya Pak Lantor tahu kalian itu benar paham apa tidak. Itu ya. Nah, kelompok 1 ini evaluasinya dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kelompok 2 diberikan dicoba sendiri-sendiri ya caranya. Di kelompok 3 Pak Lantor kasih waktu 10 menit dan dikerjakan. Karena intinya koyok sing disebutkan tadi dan dikerjakan. Namanya jangan lupa.
evaluasinya sudah. Sekarang Pak Mantor kasih tugas nanti dikerjakan di rumah. Tugasnya ada di LKS ya. Sekarang buka LKS-nya halaman 60. Materi apa berarti? Materi apa? Matematika. Rom 1, 2, 3. Ya, dicatat ya halaman 60. Halaman 60 dicatat. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai dan kalian sudah paham kok? Evaluasinya juga sudah, nanti Pak Mantur lihat. Tugasnya juga sudah ya, tapi halaman berapa? 60. Nah, sekarang waktunya isi. Boleh istirahat. Assalamualaikum Bu Mel. Waalaikumsalam Pak Lantur. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu Mel, baik. Iya, ngomong-ngomong ada apa nih Pak? Kita ngobrol hari ini. Ini Bu Mel, saya ingin sharing mengenai pembelajaran yang saya lakukan kemarin, mengenai masalah-masalah yang ada, terus bagaimana solusinya supaya nanti kedepannya kualitas pembelajaran yang saya lakukan bisa meningkat. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak kemarin melaksanakan pembelajaran. Di situ saya juga mengamati proses pembelajaran yang sudah Pak Lantur lakukan. Di situ Pak Lantur sudah menyusun RPP dan sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP mulai dari tahap persepsi, inti, kemudian ada penutup. Di situ Pak Lantur juga menyajikan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, maupun produk seperti itu. Bagaimana Pak nih Pak kira-kira perasaannya setelah melaksanakan serangkaian proses pembelajaran yang berdiferensiasi? Saya senang sekali Bu Mel, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut kita lebih mudah memahami materi yang saya lakukan. Alhamdulillah pembelajarannya juga berjalan lancar, siswa juga terlihat senang. Itu Bu Mel. Jadi anak-anak sudah bisa menerima pembelajaran atau materi pembelajaran yang Bapak Lantur kajikan gitu ya Pak ya. Ya. Ini Pak selanjutnya Pak bagaimana Pak dari indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai pada kegiatan pra kemarin, bagaimana Pak indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaiannya terlihat dari siswa yang senang dengan pembelajaran, terus kemudian yang sebelumnya tidak aktif jadi aktif, terus terlihat dari nilainya juga meningkat. Jadi menurut Pak Lantur sudah tercapai gitu ya Pak indikator ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan. Kalau boleh tahu nih Pak, dari skala 1 sampai 10 posisinya berada pada nomor berapa Pak? Posisinya pada nilai 8 ya. Oh iya, 8 ya Pak ya. Jadi dari proses tadi skala penilaian Pak Lantur sendiri adalah 8. Untuk seluruh prosesnya, berarti proses Bapak Lantur sudah baik gitu ya Pak. Jadi apa nih Pak yang sudah baik dan perlu lagi ditingkatkan oleh Pak Lantur dalam proses pembelajarannya tadi? Menurut saya itu yang baik itu saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan RPP yang sudah saya buat.
dan juga bisa diterima anak-anak. Tapi untuk kelemahan saya itu dalam hal kreativitas saya dalam pelaksanaannya itu masalah diferensi konten, proses produknya itu kan harus disesuaikan dengan materi. Nah di situ saya kekurangannya itu tingkat kreativitas saya. Perlu menambahkan ya Pak. Iya. Jadi Pak Lantur ingin mengembangkan lagi kreativitas Bapak dalam penyajian materi yang berdiferensiasi tadi. Jadi apa nih Pak kira-kira yang ingin Bapak lakukan dalam untuk mengembangkan kreativitas Bapak tadi? Untuk hal itu saya akan meningkatkan kreativitas saya dengan mengembangkan kemampuan saya, wawasan saya dengan melalui iklan atau diskusi dengan kepala sekolah, rekan kerja, seperti itu gimana? Jadi Bapak di sini, Pak Lantur di sini ingin mengembangkan diri ya, mengembangkan diri untuk lebih meningkatkan kreativitas atau variasi pembelajaran yang akan disajikan ke anak-anak seperti itu. Jadi kapan nih Pak kira-kira rencana ini akan dilaksanakan dan targetnya berapa lama sih Pak rencana ini tadi akan dilaksanakan? Untuk targetnya saya sudah membatasi dengan kalau bisa seterusnya. Untuk kapannya ya segera mungkin dengan cara mencari informasi di media sosial, terus mengikuti iklan, lebih aktif berkolaborasi dengan rekan kerja, dengan kepala sekolah. Intinya supaya kreativitas saya itu bisa meningkat dari hari ke hari. Nah begitu ya Kak ya. Jadi Bapak Lantur ingin segera mungkin melaksanakan hal ini agar ilmu yang atau variasi pembelajaran bisa menambah lagi gitu ya. Dari sini Pak, siapa ya Pak yang menjadi sumber inspirasi Bapak dan siapa saja Pak kira-kira yang Bapak butuhkan untuk memberikan motivasi agar Bapak dapat melaksanakan rencana Bapak ini dengan baik? Untuk sumber inspirasi saya itu tentunya yang pertama itu kepala sekolah, sebab beliau selalu mendukung dalam pengembangan diri saya. Terus yang untuk motivasi itu ya rekan-rekan kerja yang bisa diajak diskusi, berkolaborasi dengan aktif, seperti itu sebenarnya. Jadi gitu ya Pak. Dari keseluruhan bagus sekali Pak Lantur, dari keseluruhan proses yang sudah dilaksanakan kemarin mulai dari pasca, kemudian observasi dan kegiatan hari ini adalah pasca observasi. Apa nih yang Pak Lantur bisa simpulkan dari kegiatan keseluruhan tersebut? Menurut saya kesimpulan dari serangkaian tiga kegiatan itu benar saya sudah ada yang gawe di dalam makna. Untuk yang baik itu kan seperti pembuatan RPP, pelaksanaannya menurut saya sudah bagus, sudah terlaksana lancar. Kelemahannya itu seperti yang saya bicarakan tadi mengenai kreativitas saya dengan penyajian konten, produk dan prosesnya benar. Dan saya juga mengenai masalah itu solusinya saya akan meningkatkan dengan mengikuti diklat-diklat, lebih aktif berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan kerja. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi Pak Lantur sudah melaksanakan serangkaian kegiatan kita dengan baik. Pak Lantur bisa sudah bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya dan akan terus meningkatkan kreativitas Pak Lantur dengan cara mengembangkan diri, mengikuti pelatihan diklat, kemudian kolaborasi dengan rekan kerja, dan begitu juga dukungan yang selalu mendukung Bapak yaitu kepala sekolah. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Bu Mel untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan saya juga proses untuk meningkatkan kreativitas saya bisa lancar. Terima kasih waktunya Bu Mel. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Di sini juga saya bisa menambah wawasan saya dengan sharing-sharing dengan Pak Lantur. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Terima kasih Bu Mel. Ya, sama-sama Pak Lantur.